Selamat pagi anak ibu. Nah, di sini merupakan video pembelajaran kita tematik yang kedua ya, pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama itu kalian telah mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan. Di situ kalian telah mempelajari macam dari organ gerak, fungsinya, dan kalau tidak ada organ gerak apa yang terjadi. Nah, itu udah kalian bahas semalam ya. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan di halaman 4 untuk kalimatnya itu berada di halaman 3 ya. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan apa itu ide pokok, kalimat pengembang, paragraf. Nah, Ibu takutnya di sini anak-anak Ibu masih belum tahu apa itu paragraf. Nah, sebelum masuk paragraf, Ibu akan menjelaskan yang paling sederhana itu adalah huruf. Nah, apa sih itu huruf? Huruf itu terdiri dari huruf alfabet ya anakku. Jadi, tahu kan huruf alfabet? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti udah 10 ya. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Berarti udah 20. U, V, W, X, Y, Z. Berarti ada 26. Berarti huruf adalah yang terdiri dari 26 huruf alfabet. Nah, huruf. Nah, kumpulan huruf itu disebut dengan kata. Berarti kata adalah kumpulan huruf. Nah, kumpulan huruf itu seperti nama kalian itu merupakan satu kata. Nah, kumpulan dari kata itu disebut kalimat. Berarti kalimat itu adalah kumpulan dari kumpulan dari nih ya, dari huruf. Ini kumpulan dari kata. Nah, kumpulan dari kalimat itu disebutlah paragraf. Ini berarti adalah kumpulan dari kalimat. Nah, kumpulan dari paragraf itu disebutlah dia teks. Nah, teks ini biasanya kayak artikel, cerita, nah itu ya. Berarti ini adalah kumpulan paragraf. Jadi udah tahu ya. Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat. Udah. Nah, kalau dia ada suatu teks, biasanya paragraf ini ditandai dengan agak mencolok ke dalam ya anakku. Nah, biasanya dia di sini. Nah, itu dia dimulai. Nah, itulah dia. Nah, setiap seperti ini sampai titik itu biasanya merupakan satu paragraf. Nanti akan dimulai lagi dengan agak mencolok ke dalam ya anakku ya. Nah, itu dia 2 paragraf sampai seperti itu seterusnya. Ya. Itulah dia paragraf. Berarti kalau kalian dilihat di halaman 3, nah ini sampai sini merupakan satu paragraf. Gerak sampai sebagainya 2 paragraf. Organ sampai gerak disebut 3 paragraf. Tulang sampai hewan 4 paragraf. Otot sampai bergerak itu 5 paragraf. Berarti teks ini ada 5 paragraf. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan ide pokok. Ibu hapus ya, nanti silahkan kalian salin di buku catatan kalian ya. Ide pokok. Nah, ide pokok ini juga sering dibilang juga
Sering juga namanya adalah gagasan pokok. Nah, nanti kalau ada yang bilang sebutkan gagasan pokok dari suatu paragraf, itu sama saja dengan ide pokok. Gagasan pokok. Ada juga yang menyebutkan pokok pikiran utama. Pokok pikiran utama ya. Nah, itu sama aja, itu nama lainnya, pokok pikiran utama. Nah, kalau dilihat dari buku kalian, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Nah, katanya dasar suatu paragraf. Untuk mengingatnya, ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran utama itu adalah merupakan inti dari suatu paragraf. Nah, itulah yang dibahas. Makanya dia dibilang intinya, yang terpenting dari suatu paragraf. Nah, kalau dibilang kalimat pengembang, nah, kalimat pengembang ini juga ada kata nama lainnya, yaitu kalimat penjelas. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas? Nah, untuk intinya itu adalah memperjelas dari ide pokok ya. Kalimat yang memperjelas ide pokok. Ya. Nah, di sini Ibu akan kasih contoh, tapi contohnya tidak yang di buku ya. Jadi nanti yang di halaman 4 itu silahkan kalian cari untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena paragraf pertama itu sudah dibuat contoh untuk di halaman 4 ya. Dah. Contohnya misalnya Ibu bilang, apa sih Bu, kayak mana itu kalimatnya itu? Dah. Misalnya gini. Ibu Vina adalah seorang guru. Dah. Dia mengajar di kelas 5A. Dah. Ibu Vina merupakan seorang wanita. Dah. Nah, di situ yang merupakan inti dari cerita itu apa? Ibu Vina kan? Ibu Vina seorang guru. Nah, itu yang selanjutnya itu merupakan penjelas dari kalimat utamanya tadi. Dah. Di sini Ibu akan ngasih tahu ide pokok itu terletak di mana saja, udah. Nah, kalau yang Ibu ceritakan tadi itu berada di awal, karena Ibu menjelaskan kalau Ibu Vina itu adalah seorang guru. Nah, itu terletak di awal ya, Nah, penjelasannya tadi apa? Dia mengajar di kelas 5A, dia seorang wanita. Nah, itu merupakan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangannya ya. Dah. Nah, ide pokok itu terletak ada 3 ya anakku. Yang pertama itu Ibu buat ya, letak ide pokok. Dah. Yang pertama itu dia disebut induktif atau terletak di awal paragraf. Nah, kayak Ibu tadi ya, itu dia induktif. Bu, contoh yang kedua kalau deduktif itu kayak mana Bu? Deduktif. Misalnya Ibu buat, kalau dia deduktif misalnya gini ya, berarti dia dari umum ke khusus. Jadi misalnya gini, buah nangka, buah rambutan, buah mangga merupakan buah yang sehat untuk dikonsumsi. Berarti di situ apa nakku jadi kalimat ide pokoknya itu buah-buah yang sehat untuk dikonsumsi. Makanya itu tadi kan awalnya itu dijelaskan dulu kan nama buah-buahnya apa saja, terus intinya adalah dia adalah buah yang bagus dikonsumsi. Nah, makanya itu dibilang dia terletak
di akhir ya, di akhir paragraf. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga itu, dia itu terletak di tengah. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan ya di halaman 4. Nah, itu yang di ini ya. Silahkan buat kolomnya dan carilah ide pokoknya, carilah kalimat pengembang ya. Nah, Ibu kasih tahu ya, untuk ide pokok itu biasanya terdiri dari satu kalimat, sedangkan kalimat pengembang itu bisa terdiri dari beberapa ya, seperti Ibu bilang tadi. Ibu Pina seorang guru, nah itu kan pokok pikirannya, berarti dia cuma satu. Kalimat penjelasnya apa? Dia mengajar di kelas 5A, dia merupakan seorang wanita. Nah, itu kan dia lebih dari satu ya, itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan, kirim ke Ibu secara pribadi ya. Semangat mengerjakan.